Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Audi Rehan Anjani Purba dengan NIM 0306202065 dari kelas PGMI 2 semester 1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan makna lambang Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Sejarah lambang Garuda Pancasila. Garuda, kendaraan wahana Wisnu, tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Suku, dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka Candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di Candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa Dewa Burung. Jatayu mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Arca Numerta air langga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa kuno paling terkenal. Kini arca ini disimpan di Museum Trowulan. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang-terbang dan raja agung para burung. Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan. Digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia. Sebagai perwujudan ideologi Pancasila, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Dirasakan perlunya Indonesia, saat itu Republik Indonesia Serikat, memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Rencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Jonder Portofolio Sultan Hamid II. Dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Peleupesi, Monasir, dan R.M. Ngopor Jaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lembaga negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku, Bung Hatta menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang Sultan Hamid II, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno, dan Perdana Menteri Muhammad Hatta terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkram Garuda yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali.
karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. A.G. Pringodikdo dalam bukunya Sekitar Pancasila, terbitan Dephankam, Pusat Sejarah ABRI, menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950, Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut. Setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita. Atas masukan Presiden Soekarno, dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan bald eagle, lambang Amerika Serikat. Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruang kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan. Ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia dan desainnya tidak berubah hingga kini. Deskripsi dan arti filosofi Garuda. Garuda Pancasila adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wisnu yang menyerupai burung elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Perisai Garuda Pancasila. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan pelindungan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia, merah putih. Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala benteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih. Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma, karya Mputan Tular. Kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda.
Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Berikut adalah lambang Garuda Pancasila dari pertama sebelum revisi. Yang pertama ada arca Raja Air Langga digambar sebagai Wisnu mengendarai Garuda. Dan yang kedua, lambang negara saat masa Hindia Belanda pada 1800 sampai 1949. Yang ketiga, rancangan awal Garuda Pancasila oleh Sultan Hamid II masih menampilkan bentuk tradisional Garuda yang bertubuh manusia. Yang keempat, Garuda Pancasila yang diresmikan penggunaannya pada 11 Februari 1950 masih tanpa jambul dan posisi cakar di belakang pita. Yang kelima, lambang negara Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Dan yang terakhir, lambang negara Indonesia 1950 sampai dengan sekarang. Ternyata Garuda Pancasila juga merupakan nama sebuah lagu nasional Indonesia yang diciptakan lagu dan liriknya oleh Sudarnoto. Berikut adalah lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang makna dan sejarah lambang Garuda Pancasila. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.